Shalom jemaat JKI Penuai dan juga para pemirsa yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Kami yakin bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sikap yang baik dan sehat itu menular. Tetapi jangan menunggu untuk tertular dari orang lain. Jadilah penularnya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Sikap yang baik dan benar dibangun dalam ketaatan pada firman Tuhan. Dan ketaatan dibangun atas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sesibuk apapun, tetap milikilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yes. Mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kembali kita bertemu dalam ibadah JKI Penuai pada siang hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada siang ini atau yang sedang menyaksikan ibadah Wolongong secara online pada hari ini, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan sama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, berkuasa di surga dan di bumi, dan Tuhan adalah kekuatan kita. Betapa hebat Dia. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita mengatakan, berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga. Amin. Tuhan bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Saya katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita pada siang hari ini, dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bahkan kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama katakan, Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Allah Immanuel. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa benar Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Bukti kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami masih bisa menghirup udara yang segar, kami masih kuat untuk bekerja, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami siapkan setiap hati kami untuk belajar akan firman-Mu pada siang hari ini. Mari Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami pakai setiap mulut hamba Tuhan untuk memberitakan firman yang kebenaran daripada Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa kembali bersama-sama untuk membagikan firman Tuhan, bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita menguasai lidah. Tema singkat kali ini
kita belajar bagaimana kita bisa menguasai lidah kita. Oke, bahwa kita tahu bahwa JKI Penuai pada tahun 2021 ini sudah berjalan 4 bulan dan kita mendapatkan visi bahwa tentang kesetiaan dalam melayani. Hubungannya apa antara firman Tuhan kali ini dengan visi JKI Penuai? Di dalam kita melayani Tuhan selama hidup ini, bahwa kita harus bisa menguasai lidah kita dalam perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam arti apa? Kita harus bisa mengontrol lidah kita untuk berkata-kata dengan baik, berkata dengan benar. Karena kita percaya bahwa melalui visi yang kita dapat, kesetiaan yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan harus bisa juga mengontrol emosi, harus juga bisa mengontrol lidah kita. Kita akan membahas di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Oke, saya bacakan. Dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakannya menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Di ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kalau kita baca perikop dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menguasai dosa karena lidah. Bagaimana kita bisa mengontrol lidah kita untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang tidak berkenan. Dari firman Tuhan yang kita baca bahwa Yakobus ingin menjelaskan bahwa lidah kita itu adalah sesuatu yang berbahaya, yang kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, pasti akan hasilnya tidak baik. Jadi Yakobus ingin menerangkan bahwa sebagai orang Kristen kita harus bisa menguasai lidah kita, bisa menguasai perkataan-perkataan kita. Kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Dijelaskan di ayat 1, Yakobus 3 ayat 1 ini, Yakobus ingin menjelaskan pentingnya seorang guru. Ada suatu warning, ada suatu peringatan. Bukan kita tidak boleh menjadi guru, tetapi dia ingin menjelaskan kalau kita jadi guru, apa yang harus kita katakan, apa yang kamu harus katakan, apa yang harus kamu ajarkan akan berbalik ke diri kita sendiri dan orang lain akan melihat. Yang keluar dari mulut kita sudah kita lakukan atau belum? Mereka bisa melihat bahwa setiap perkataan sebagai seorang guru adalah sebagai contoh bagi murid-muridnya. Jadi kalau saya sebagai pengajar atau saya sebagai pembawa firman atau memberitakan firman, dan saya harus melakukan itu. Jika saya tidak melakukan itu dan tidak ada contoh buat yang lain, buat jemaat Tuhan atau buat teman-teman atau buat saudara atau buat saudara-saudara kita akan dilihat mereka. Apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bisa jadi itu akan berbalik terhadap diri kita sendiri nantinya. Seorang guru pastinya akan lebih berat tuntutannya dari yang dia perkatakan atau yang diajarkan. Ketika seorang guru mengajarkan tentang memberi, dia harus memiliki hati untuk memberi. Jadi ketika seseorang guru mengajarkan tentang kesetiaan atau ketaatan, dia juga harus membuktikan dirinya dalam kesetiaan. Jadi kalau kita berbicara visi JKI Penuai pada tahun ini tentang kesetiaan untuk melayani, dan saya juga harus memberi contoh belajar untuk setia untuk melayani dengan situasi apapun, mungkin dengan online streaming saat ini, kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang yang melihat bahwa apa yang akan dilakukan
visi gereja penuai ini di kedepannya, karena kita bisa melihat bahwa pandemik yang cukup lama dan kita melakukan online streaming ini sudah hampir mungkin sekitar 9 atau 10 bulan, dan kita harus tetap setia, tetap melakukannya, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada, atau kita sampaikan firman Tuhan dan orang lain bisa mendapatkan berkat yang kita terima pada saat ini. Bahwa hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan tetap setia melayani, tetap mengedit, atau tetap memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian atau bagi saudara-saudara sekalian, untuk bisa melihat setiap 2 minggu sekali kita online streaming, kita memberikan firman, kita sharing satu dengan yang lain, kita saling memberkati satu dengan yang lain, dan mempunyai motivasi yang sama bahwa kita harus tetap melayani Tuhan apapun kondisi kita. Jadi kesetiaan dalam hal apa? Kesetiaan dalam keluarga, kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan dalam ketaatan iman, dan kesetiaan dalam mempraktikkan iman. Jadi saudara-saudaraku, ini yang dimaksud Yakobus. Kenapa? Karena Yakobus ingin mengatakan kita harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Atau dengan kata lain, hati-hati dengan lidah kamu, hati-hati dengan mulut kamu, hati-hati dengan apa yang kamu perkatakan. Lidah yang sama ketika kita memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Seringkali lidah yang sama juga ketika kita mengutuk sesama kita. Ketika di hari Minggu kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengatakan haleluya, engkau baik, engkau sangat baik. Tapi ketika kita bisa belajar berkata-kata shalom, puji Tuhan, apa kabar? Dan lidah-lidah ini ketika kita di gereja mengucapkan kata-kata berkat, tetapi lidah yang sama Bapak Ibu. Ketika kita di luar, mungkin kita setelah selesai ibadah atau Minggu ketemu Senin sampai Selasa Rabu kita berada di luar untuk bekerja atau melakukan aktivitas yang lain. Tapi kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Kita mengeluarkan kata-kata kutuk. Kita mengeluarkan kata-kata yang emosional. Kita mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita keluarkan. Kita mungkin dalam situasi emosi, selek mungkin dengan istri atau teman atau kerabat yang ada, kita begitu marah, tapi kita bisa mengeluarkan kata yang sangat menyakitkan atau kata-kata kutuk untuk mengutuki sesama kita atau teman-teman kita. Lidah yang sama pada hari Minggu kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, tetapi di luar itu kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yakobus 3 di ayat 3 mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikianlah kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kalau kita baca di ayat 3 dan 4, kita bisa mengenakan kekang pada mulut kuda. Dengan kata lain, kita bisa mengatur kuda tersebut. Kita juga bisa mengontrol pengemudi kapal dengan kapal yang begitu besar, dengan kemudi yang begitu kecil, kita bisa mengontrolnya. Tetapi kita tidak bisa mengontrol lidah kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan kekuatan kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku, lidah itu tidak bisa dikontrol atau dikendalikan. Kalau kita tidak bisa mengontrol lidah kita, kadang-kala pasti kita mengalami gesekan, benturan akibat lidah tersebut. Adapun kita mengatakan kebenaran oleh lidah kita tanpa adanya penyaringan untuk kita mengatakan iya. Hati-hati kalau kita tidak mengatakannya dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Hanya dengan emosi diri kita, maka itu tidak akan menjadi berkat. Jadi saudara-saudaraku, lidah kita tidak bisa kontrol atau kita kendalikan. Tetapi dengan rahmat yang daripada Tuhan, melalui tuntunan daripada Roh Kudus, kita bisa mengontrol semua itu. Tetapi untuk kita mengontrol dengan emosi kita,
dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa mengontrol lidah kita. Sehingga Yakobus mengatakan, kamu kekang kuda gampang, kamu ngatur kapal gampang, tetapi mengatur lidah diperlukan pertolongan daripada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 3 dan 4 dijelaskan tentang Rasul Yakobus. Kita bisa mengontrol kuda, kita bisa mengontrol kapal, tetapi kita tidak bisa mengontrol lidah kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan bantuan Tuhan, kita bisa mengontrol semuanya itu. Atau yang kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga di ayat 11 dan 12 dinyatakan seperti ini Bapak Ibu. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Di ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ketika kita ingin menyatakan jadi berkat, maka itu harus meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Harus dilakukan dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga saudara-saudaraku, berkata-kata dengan lidah kita ini harus penuh dengan hikmat. Berkata-kata dengan lidah ini harus kita minta pertolongannya daripada Tuhan. Berdoa untuk kita bisa mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan penuh dengan hikmat. Apa yang kita sharingkan, apa yang kita doakan, Tuhan dengan turut campurnya tangan Tuhan mendatangkan hikmat yang luar biasa. Dan kita harus minta pertolongan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita menyatakan kebenaran harus dengan hikmat. Karena hanya Tuhanlah yang mampu mengubah karakter kita, sifat kita, cara kita untuk mengontrol hidup kita agar lidah ini bisa kita kendalikan. Kalau dikatakan bahwa lidah atau suatu alat yang buas itu keluarnya dari mana? Dari dalam hati. Kalau hati kita pahit, pasti yang keluar juga pahit. Perkataan kita akan pahit. Kalau hati kita jengkel, pasti yang keluar maki-makian, cemooh, kutuk, ejekan, dan sebagainya. Tetapi kalau hati kita manis, kita lagi happy, pasti yang keluar dari mulut kita, pasti kata-kata yang manis, kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang mungkin kita bisa melihat bahwa cara bicaranya baik ya. Kata-kata yang baik keluar dari mulut kita kalau sikap hati kita baik. Jadi segala sesuatu, firman Tuhan berkata, semua itu datang dari dalam hati. Untuk kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dari diri kita, harus kita dulu yang memulainya. Terlebih dahulu, karena semua dari diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau kita sendiri tidak mau berubah, kalau diri kita tidak sendiri yang tidak mau mengeluarkan kata-kata yang baik, dan semuanya itu tidak akan terjadi. Dari kita harus memulai dulu dan meminta hikmat daripada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Apa yang harus mesti kita lakukan? Karena kebanyakan orang mungkin saat-saat ini hanya mementingkan untuk dirinya sendiri, hanya mementingkan kewajibannya sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Dan setiap kita mungkin secara pribadi datang hanya dengan Tuhan, datang beribadah, tidak semestinya, tidak membawa hatinya untuk datang beribadah, dan dia hanya sekedar datang dan setelah selesai ibadah, setelah selesai mendengar firman Tuhan, orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dia datang hanya sekedar untuk memuaskan dirinya, tapi tidak datang untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidupnya. Jadi untuk kita, saudara-saudara sekalian, kita harus terus, walaupun situasi saat ini, mungkin orang sudah kebiasaan dengan online. Saat ini ada online aja gampang, gak usah datang ke gereja. Dan kita bisa, it's alright, it's okay. Tapi dari diri kita harus melihat bahwa
Kalau kita di rumah, akankah kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Akankah kita konsentrasi firman Tuhan dengan baik? Kita bisa melihat bahwa sedemikian dunia ini sudah mulai berbalik dan hanya mementingkan egonya sendiri, hanya mementingkan keinginannya sendiri, hanya memikirkan keinginan pribadinya sendiri, tanpa mementingkan mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Akhir-akhir ini orang kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang yang sudah tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan istri, anak, atau saudara, atau rekan sahabat. Dia hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tanpa melihat ada orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuan, ada orang yang di sekitarnya untuk membutuhkan pertolongan. Jadi untuk kita bisa mengeluarkan yang lebih baik, haruslah kita dulu yang harus memulainya terlebih dahulu di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari hidup kekristenan harus menghasilkan buah roh. Maka engkau akan bukan engkau bisa berkarunia, bukan engkau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, bukan engkau untuk menobatkan orang atau mendoakan orang, tapi yang menyelamatkan kamu adalah buah-buah rohmu. Sebab buah roh adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, lemah lembut, rendah hati, dan buah-buah roh yang nyata dilihat orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Itulah buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Dan kita harus mengembangkan itu, mengembangkan buah roh yang ada di dalam kita untuk bisa menguasai diri, untuk kita bisa lemah lembut, untuk kita bisa rendah hati, dan orang lain akan melihat perbuatan kita. Orang lain akan melihat, oh ya ternyata orang ini takut akan Tuhan, orang ini layak untuk dipakai Tuhan. Jadi harus dari kita dulu untuk kita bisa memulai sesuatu, sehingga mereka tahu adanya perubahan-perubahan di dalam diri kita dan Anda dan saya. Kalau kita bisa melihat diri kita, lihatlah dari buahnya. Kalau kita melihat, bukan kita loh yang menilai, tapi orang lain yang menilai kehidupan kita, tingkah laku kita, karakter kita, pelayanan kita. Jadi mereka yang bisa melihatnya itu, mereka yang bisa melihat menjadi berkat nggak, menjadi contoh nggak buat kehidupan mereka. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita, lidah kita. Kita belajar bagaimana kita bisa menguasai lidah kita, berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan hikmat. Hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan tuntunan Tuhan, hikmat itu akan diberikan kepada kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan hikmat, kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan, mengeluarkan kata-kata yang sungguh menyakitkan, sehingga apa yang akan menjadi contoh buat orang lain bisa melihat kita, atau orang lain bisa meniru kita. Untuk kita, contohnya saya sebagai hamba Tuhan, bagaimana kehidupan saya bisa dicontoh dengan istri saya atau teman-teman, dilihat dari buah dan dilihat dari kehidupan saya sehari-hari. Karena kita tahu bahwa penilaian dalam hidup kita bukan diri kita, tapi orang lain yang melihat kita, dan apakah kita benar-benar bisa menguasai lidah kita, bisa menguasai hidup kita, bisa menguasai keinginan-keinginan kita yang jauh dari keinginan duniawi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita bisa menguasai lidah kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Di dalam kita bisa menguasai lidah kita, biarlah kita belajar setia untuk melayani Tuhan, biarlah kita juga bisa setia melayani dimanapun kita berada, terhadap keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita, untuk kita bisa selamatkan, untuk bisa kita bawa ke dalam Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita akan terus dimenangkan, kita akan terus maju dan tidak akan pernah mundur dalam situasi apapun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini. Kami bisa belajar bersama-sama bagaimana anak-anak-Mu bisa mengontrol lidah Tuhan, mengontrol kehidupan kami untuk selalu menjadi kehidupan yang berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman ini bisa menguatkan kami dan bisa mengokohkan kami, bisa memberikan dampak yang baik Tuhan untuk kami bisa melayani-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur Tuhan, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom buat semua yang sudah bergabung di ibadah online streaming JKI Penuai Wolonggong siang hari ini. Tetap bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih kepada Pastor Donita dan seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Maju terus dalam ladang Tuhan, amin. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong kita adakan secara streaming online. Setiap minggu kedua dan minggu keempat, ibadah akan diadakan secara streaming untuk sementara ini. Mari kita menginvite teman-teman kita untuk dapat mengikuti ibadah online bersama-sama. Ibadah JKI Menuai akan diadakan kembali 11 April Sabtu jam 2 siang bersama Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Offering. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, perpuluhan kita, ucapan syukur kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan bawa dalam berdoa. Bagi saudara-saudara yang mau mentransfer, silakan mentransfer ke akun gereja Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082 332 akun number 83 594 0914. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk sepanjang ibadah yang sudah selesai ya Bapa, juga penyertaan Engkau dalam hidup kami yang begitu nyata Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa yang menyertai kami ya Bapa. Tuhan, kini saatnya kami membawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami, kiranya Engkau ya Bapa memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk situasi ya Bapak, keadaan negara Australia, New South Wales ini ya Bapak. Biar terus ya Bapak, New South Wales ini mendapatkan kemuliaan-Mu ya Bapak, mendapatkan belas kasihan-Mu ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, pemberian Engkau ya Bapak dalam negara Sydney Australia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biar semua pemerintahan yang ada, rakyat yang ada ya Bapak, semua tunduk Bapak atas peraturan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk negara di mana saudara-saudara kami berada, negara Indonesia ya Bapa. Tuhan, biar Indonesia juga ya Bapa terus ya Bapa mendapatkan jamahan Engkau. Indonesia mendapatkan pemulihan ya Bapa dari keadaan yang masih dalam pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, berikan Indonesia ya Bapa pemulihan, kesembuhan ya Bapa. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, keluarga besar kami juga ke dalam tangan-Mu, orang tua kami, anak kami, koko adik kami, saudara kami, Bapa dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan, biar Engkau yang memberkati mereka, Engkau tangan-Mu yang melindungi mereka ya Bapa. Keluar masuk mereka Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau sertai, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap kami bawa setiap kebaktian-kebaktian yang ada ya Bapa. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami bawa kebaktian ini terus menjadi kebaktian yang memberkati ya Bapa. Walaupun di online Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada ya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, berkat-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa Yesus, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga bawa kebaktian JKI Jire ya Bapa ke dalam tangan-Mu di Sydney ya Bapa. Terus kebaktian yang terus memberkati, firman yang keluar, firman yang menguatkan, bahkan berbuah manis di dalam sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Sertai semua yang ada ya Bapak, setiap sidang jemaat-Mu ya Bapak yang sudah selesai ikut kebaktian online ini ya Bapak. Biar setiap kerinduan dalam doa mereka Engkau yang menjawab Tuhan. Engkau yang melirik satu persatu setiap pergumulan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ke dalam tangan-Mu ya Bapak kami serahkan doa-doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom shalom Jemaat GKI Penuai yang luar biasa. Ibadah telah selesai pada siang hari ini. Semoga kita menjadi berkat bagi kehidupan banyak sesama kita, teman-teman kita. Mari kita bersatu di dalam doa dan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas siang hari ini. Tuhan, kami bisa bersama-sama online streaming secara YouTube. Tuhan, kami percaya bahwa setiap apa yang kami dapat Tuhan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan.